Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, salam kebajikan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Nuruddin Nasidik dari kelompok 7. Di sini kami ingin menjelaskan tentang problem politik di tingkat lokal. Izin memperkenalkan kelompok 7 ada Mima Amelia, Iin Cahyadi, Yumi Karmila, Adinda Natasha Putri, Aditya Prasetyo. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, langsung saja masuk ke video pembahasan. Selamat menonton. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang korupsi di beberapa daerah. Salah satu dampak negatif yang paling mengerikan dari kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi kuasa adalah menyebarnya virus korupsi berbagai daerah. Semaraknya korupsi di daerah merupakan efek samping otonomi daerah. Peluang dan modus operandi korupsi di daerah akibat otonomi daerah dan desentralisasi berimplikasi pergeseran kekuasaan pusat maupun antar lembaga daerah. Menurut KPK, korupsi di daerah dilakukan melalui modus sebagai berikut. Pertama, modus DPRD dilakukan dengan cara memperbesar anggaran untuk bertujuan untuk tunjangan dan fasilitas anggota dewan, menyalurkan dana APBD bagi anggota dewan melalui yayasan fiktif, memanipulasi perjalanan dinas, menerima gratifikasi, dan menerima suap. Menurut Taufik Renaldi, tahun 2007 telah terjadi gelombang pengungkapan kasus dugaan korupsi di berbagai daerah. Berawal dari maraknya pemerintahan tentang korupsi DPRD Sumatera Barat, pengungkapan korupsi menjalar ke berbagai wilayah seperti Sulawesi Tenggara, Kalimantan Barat, Lampung, dan hampir merata di berbagai wilayah Indonesia. Berdasarkan data Kejati, sampai bulan September tahun 2006, terdapat 269 kasus korupsi DPRD dengan jumlah tersangka sebanyak 967 anggota DPRD. Kasus tersebut ditangani oleh 29 Kejati. Kasus-kasus korupsi anggota legislatif dan eksekutif di daerah telah menjamur dan merata. Contoh, hampir semua anggota DPRD Kota Padang divonis pengadilan karena terbukti telah melakukan tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan dana anggaran daerah tahun 2004. Korupsi Gubernur Nagoro Aceh Darussalam tahun 2005, kasus korupsi di Banyumas tahun 2005, kasus korupsi anggota DPRD Surakarta tahun 2005, kasus korupsi Bupati Kendal tahun 2007, kasus terdugaan korupsi beasiswa oleh DPRD Semarang tahun 2007. Era desentralisasi dan otonomi daerah tidak serta-merta membawa kebaikan bagi daerah. Dalam konteks politik lokal, desentralisasi dan otonomi daerah justru turut menyebabkan kasus korupsi meluas dan semakin tidak terkendalinya. Keaktifan dan kritisme masyarakat telah dibutuhkan untuk mengontrol politik daerah. Kerja KPK yang semakin eksplisit juga dibutuhkan untuk memberantas korupsi di daerah. Idealnya, fokus kinerja KPK di daerah-daerah semestinya seganas di pusat. Meningkatkan kasus korupsi di pusat maupun daerah menunjukkan kekuatan pengaruh politik pemilik modal material terhadap proses pembuatan kebijakan politik. Pemilik modal material bersikap cenderung semakin liar dan berani membeli kebijakan politik dengan cara menyuap pemegang kekuasaan. Kasus terkini yang menunjukkan kuatnya pengaruh pemilik modal terhadap pengambilan kebijakan terjamin dalam kasus mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mukhtar. Kasus suap Akil berhubungan erat dengan sengketa Pilkada Gunung Emas Kalimantan Tengah pada Pilkada Lebak Banten. Akar dari permainan korupsi di beberapa daerah tersebut juga memiliki kaitan dengan sistem politik patrimonial yang mendukung juga tumbuh kembangnya praktik dinasti politik pada kekuasaan pemerintah daerah. Terdapat hingga saat ini beberapa kepala daerah yang terlibat kasus korupsi memiliki hubungan keluarga dengan pemegang kekuasaan dan beberapa lagi diantaranya masuk dalam lingkaran modus korupsi seperti kekuasaan terhadap lagi di antara kasus dan di lingkaran modus korupsi tersebut yang KPK analisis di atas merupakan praktik korupsi di beberapa daerah dan tentunya melemahkan spirit desentralisasi yang pada dasarnya ialah untuk mendekatkan negara pada rakyat. Namun yang muncul adalah nilai-nilai paradok dan desentralisasi aras demokrasi lokal ternoda dengan praktik korupsi kepada daerah dan angin segar reformasi hanya mampu menyegarkan segelintir elit pengusaha. Konflik pemerintah Indonesia versus GAM diakhiri dengan jalan damai melalui Memorandum of Understanding between Government of the Republic of Indonesia and the Free Aceh Movement, ditandatangani pemerintah Indonesia dan pemimpin GAM di Helsinki.
Melalui perjanjian Helsinki diputuskan bahwa GAM setuju menangguhkan tuntutan merdekanya dan siap berada di dalam wilayah NKRI namun diberi otonomi khusus. Belakangan Aceh menjadi daerah yang dilanda konflik politik. Salah satu geliat pergolakan politik di Bumi Rencong adalah menguatnya sentimen sektarianisme yang memunculkan gerakan separatisme. Gerakan Aceh Merdeka yang pernah eksis di Aceh adalah salah satu bukti geliat gerakan sektarianisme dan disintegrasi. Namun, geliat sektarianisme di Aceh memiliki akar sejarah yang panjang. Bermula dari perjanjian Indonesia dengan Aceh tentang otonomi Aceh, pada awalnya, Indonesia disepakati sebagai negara berasaskan Pancasila. Rakyat Aceh yang mayoritas Islam menghendaki lain, yakni Indonesia yang berasaskan Islam. Janji-janji Soekarno pada 1949 mendorong sekelompok pemimpin Aceh menagihnya. Mereka menghadap Wakil Perdana Menteri dan sekaligus Kepala Pemerintahan Darurat yang kala itu Safruddin Prawira Negara. Pemimpin Aceh mendesak pemerintahan pusat agar provinsi Aceh yang sudah otonom dapat menyusun urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan syariat Islam. Namun pemerintahan pusat yang diwakili oleh Muhammad Nasir pada 23 Januari 1951 menggabungkan Aceh ke dalam Provinsi Sumatera Utara dengan ibu kota Medan. Dengan demikian, cita-cita Aceh menjadi provinsi otonom dengan syariat Islam sebagai dasarnya menjadi sirna. Pemberontakan Aceh yang berawal dari Daud Beura berlanjut hingga pemberontakan Hasan Tiro di era Orde Baru. Namun, pemberontakan kedua pimpinan Aceh mulai berbeda kepentingan. Pemberontakan Daud Beura dimotivasi oleh tuntutan terhadap otonomi dan penetapan syariat Islam, tetapi masih dalam wadah NKRI. Sebaliknya, pemberontakan Hasan Tiro sejak awal bertujuan membentuk negara Aceh yang merdeka dan terpisah dari NKRI. Pemberontakan Hasan Tiro diperkuat dengan deklarasi berdirinya Gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Sejak GAM dideklarasikan oleh Hasan Tiro, pemerintah pusat langsung meresponnya dengan tindakan militer atau hard power. Dari sinilah pemberontakan Aceh yang semula bersemangat agama berkembang ke arah etnisitas dan sentimen ras. Pemberontakan menunjukkan ketidakpuasan daerah terhadap pusat. Ketika pemerintah pusat gagal mengakomodasi kepentingan daerah, pemberontakan di daerah terus berkembang menjadi laten. Konflik pemerintah Indonesia versus GAM diakhiri dengan jalan damai melalui Memorandum of Understanding between Government of the Republic of Indonesia and the Free Aceh Movement, ditandatangani pemerintah Indonesia dan pemimpin GAM di Helsinki. Melalui perjanjian Helsinki diputuskan bahwa GAM setuju menangguhkan tuntutan merdekanya dan siap berada di dalam wilayah NKRI namun diberi otonomi khusus. Namun, pasca persetujuan Helsinki, potensi-potensi konflik di Aceh masih mengancam. Konsekuensi otonomi khusus di Aceh adalah kebebasan mempunyai partai politik sendiri. Menurut Darman Sagumala, partai lokal Aceh mempunyai wajah ganda sebagai peredam konflik sekaligus sebagai sumber konflik. Misalnya pada tahun 2009, Partai Aceh mengampanyekan isu mendirikan pemerintahan sendiri atau self-government, padahal istilah self-government tidak terdapat dalam keputusan Helsinki. Bagi pemerintah Indonesia, self-government merupakan konsep yang bertentangan dengan negara kesatuan. Self-government yang dipahami elit Aceh adalah bahwa Aceh berhak memiliki kewenangan luas, bendera, lambang, dan lagu sendiri. Muncul kekhawatiran bahwa Partai Aceh yang didominasi aktivis GAM merebut kekuasaan di Aceh, baik di level eksekutif maupun legislatif, sehingga konflik vertikal antara pusat dan daerah mencuat kembali. C. Sekretarisme dan separatisme Papua. Problem sekretarisme dan separatisme juga terjadi di Papua, termasuk salah satu daerah yang meminjam istilah Soekarno, menjadi daerah modal bagi Indonesia. Kekayaan alam dan Belanda mulai membangun infrastruktur dan ekonomi di wilayah Papua. Puncaknya adalah pembentukan New Guinea Rat pada 1961. Tindakan Belanda menimbulkan ketegangan antara Belanda dan Indonesia yang mendorong diadakannya perundingan melalui The New York Agreement Papua Barat. Diserahkan kepada PBB di bawah United Nations Temporary Executive Administration. Status Papua adalah no self
governing territory atau wilayah yang tidak berpemerintahan sendiri. Kondisi ini berlanjut hingga diselenggarakan papera atau penentuan pendapatan rakyat pada tahun 1969. Saat itu, Indonesia memasuki Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto. Papera dibuat untuk menentukan nasib Papua. Berdasarkan aspirasi masyarakat, Papua diselenggarakan pada bulan Juli Agustus 1969 dalam paper 1020 orang dipilih secara cermat dari 8 daerah. Mayoritas delegasi memberikan keputusan untuk bergabung dengan Indonesia. Papua akhirnya secara legitimate masuk NKRI, namun Demianus Wanimbo mengatakan papera yang diadakan pemerintah Indonesia sama sekali tidak mencerminkan aspirasi rakyat Papua. Sebelum dilaksanakan papera, pemerintah mulai menciptakan persiapan antisipatif. Di antaranya, mulai menyingkirkan kelompok oposisi dan kelompok yang dicurigai sebagai anggota OPM yang vokal menyuarakan Papua Merdeka. Pembentukan Dewan Musyawarah Papera atau DMP merupakan cara struktural menyusul pemilihan pendahuluan di beberapa kabupaten. Badan DMP bertugas untuk membentuk delegasi yang ikut memberikan suaranya dalam papera. Ternyata tidak satupun daripada delegasi diangkat rakyat Papua, melainkan hasil tunjukan pemerintah Indonesia. Selain itu, tindakan militeristik dilakukan Brigjen Ali Murtopo di Jayapura. Ali Murtopo mengumpulkan tokoh-tokoh nasionalis Papua dan melakukan indoktrinasi kepada mereka. Mutopo menegaskan bahwa opsi kemerdekaan tidak akan disampaikan kepada pemerintah Jakarta. Dengan demikian, bergabungnya Papua ke Indonesia dipenuhi keterpaksaan. Bagaimana pasca Papua bergabung dengan NKRI? Para elit Papua yang diberdayakan Belanda, mereka memandang bahwa dirinya telah dirampas terang-terangan oleh Indonesia. Perasaan-perasaan terpinggirkan oleh birokrat Indonesia dan imigran dari pulau-pulau Indonesia lain yang mengisi kesempatan kerja dan bisnis muncul di antara orang-orang Papua urban. Beberapa elit Papua pun ditahan sebagai antek-antek Belanda. Sementara orang-orang lain terus memainkan peran dalam pemerintahan. Kondisi ini dirasakan rakyat Papua sebagai penindasan dan diskriminasi. Pada saat Orde Baru runtuh, masuk era reformasi, Papua Spring lahir. Gerakan Papua Spring berubah menjadi gerakan rakyat pribumi. Papua yang menuntut kemerdekaan dari Indonesia. Tuntutan Papua membahayakan NKRI. Untuk mengatasi gejolak separatisme dan disintegrasi pada tahun 2001, pemerintah Indonesia memberikan otonomi khusus. Kebijakan otonomi tidak memuaskan rakyat Papua. Satu-satunya keinginan rakyat Papua adalah merdeka. Tuntutan kemerdekaan berhubungan dengan sejarah orang Papua yang mempunyai hak hidup sebagai bangsa yang bernegara. Orang Papua selalu menuntut dialog damai terbuka untuk membuka kebenaran dalam
lembaran sejarah Papua pada masa lalu. Otonomi khusus atau OTSUS sebenarnya pilihan terbaik untuk menjembati antara keinginan rakyat Papua dengan kepentingan integrasi nasional bangsa Indonesia. Otonomi khusus dipandang sebagai salah satu langkah penting menuju keadilan Indonesia menampilkan muka ganda. Bergabungnya Papua ke NKRI diawali dengan kebohongan politik. Kebijakan OSUS tidak direalisasikan sebagaimana mestinya. Alhasil, pantas politik adalah muka ganda, di mana apa yang dinyatakan berbeda dengan apa yang disembunyikan. Panggung depan berbeda dengan panggung belakang. Dari sinilah akar separatisme dan potensi disintegrasi tumbuh. Oke, selanjutnya yang bagian D, konflik agraria dan sumber daya Masuji. Problem politik lokal lain adalah konflik agraria dan sumber daya alam atau bisa disebut dengan SDA. Kasus ini terjadi di Kecamatan Masuji, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Menurut warga, kejadian diawali dengan bentrok antara warga dengan orang-orang sewaan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT SWA. Pihak kepolisian memiliki versi lain. Menurut Brigjen Boy Rafli Amar, konflik sengketa di lahan Masuji sudah lama terjadi dan tengah diselesaikan pemerintah daerah. Kejadian itu memakan 7 nyawa, 2 diantara dari warga dan 5 diantaranya dari PT SWA itu sendiri. Kasus serupa pernah terjadi di daerah Masuji, Lampung, yang muncul lebih awal dari kasus ini. Konflik agraria sumber daya di berbagai daerah menunjukkan pertentangan antara kaum proletar atau rakyat dan kaum kapitalis atau pemodal. Sementara masyarakat selalu menjadi korban kebijakan. Masyarakat yang sudah lebih dulu menempati daerah harus mengalah demi kepentingan pemodal yang mendapat legitimasi kekuasaan dari pemerintah. Daerah pun menjadi lahan incaran para kapitalis nasional maupun global. Terima kasih. Konflik agraria dan sumber daya alam Bima. Konflik lahan juga terjadi di Bima, Nusa Tenggara Barat, khususnya terkait tentang pemberian izin kepala daerah setempat kepada perusahaan yang melakukan pertambangan. Akibat pertambangan yang over-offensif, muncullah dampak negatif, yakni rusaknya lingkungan masyarakat. Padahal kebijakan penambangan seharusnya dilakukan secara harmonis dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan. Masalah pokok lingkungan hidup adalah pemanfaatan sumber daya alam dan melestarikannya. Bima termasuk daerah yang kaya tambang. Pemerintah daerah dan pengusaha sangat berhasrat bisa mengeksplorasinya. Eksplorasi tambang di wilayah Bima diharapkan mampu memberikan kesejahteraan masyarakat setempat, memperluas lapangan kerja, dan bisa meningkatkan pendapatan daerah. Namun, ketika usaha penambangan berlangsung lama, lingkungan menjadi rusak dan tercemar. Terjadilah konflik antara masyarakat dengan pihak perusahaan dan pertambangan. Dampak negatif lingkungan ini tidak diperhatikan oleh pemerintah maupun oleh perusahaan. Tidak ada kerjasama antara pemerintah dengan rakyat. Meminjam terminologi Dahrendorf, ditegaskan bahwa sistem sosial terbentuk bukan oleh kerjasama sukarela ataupun oleh konsensus, melainkan oleh ketidakbebasan yang bersumber dari adanya distribusi otoritas. Warga memberontak secara langsung kepada pengusaha pemberi izin, dan secara tidak langsung warga melawan perusahaan sebagai pemilik modal. Menurut Wellens dan Allison, konflik semacam ini memiliki 3 asumsi utama yang saling berhubungan. Pertama, manusia memiliki kepentingan-kepentingan yang asal dan mereka berusaha untuk melestarikan kepentingan-kepentingan itu sendiri. Kedua, power. Power bukanlah sekedar barang langka dan terbagi secara tidak merata.
Power merupakan sumber konflik sebagai sesuatu yang bersifat memaksa sebagai orang menguasai sumber, sedangkan yang lainnya tidak memperolehnya sama sekali. 3. Ideologi dan nilai-nilai dipandang sebagai senjata yang dipergunakan oleh berbagai kelompok yang berbeda untuk meraih tujuan dan kepentingan mereka masing-masing. Berdasarkan kerangka teori di atas, ada 3 hal yang menyulut konflik, yaitu kepentingan kekuasaan dan ideologi. Konflik terjadi apabila antara individu atau kelompok memiliki perbedaan kepentingan, kekuasaan, dan ideologi. Terkait pengolahan tambang di Bima, kepentingan pemerintah dan perusahaan berseberangan dengan kepentingan masyarakat. Pemerintah dan perusahaan ingin mengeksplorasi sumber daya alam untuk kepentingan kapitalisme.